pria-pria di sini sepertinya sedang hidup dalam mimpi mereka di mana waktu kecil pasti pernah ngimpi punya mobil-mobilan keren. Ya kan? Sekarang lagi ngerasain hal seperti itu. Nah, biasanya kalau udah ngerasain mereka tuh suka lupa dengan yang lainnya. Kadang-kadang sampai pasangannya juga lupa, sampai pacarnya suka komplain. Nah, tuh. Itu bahkan bukan cuma mobil aja, itu sepeda, motor juga dia juga pernah ditinggal sama cowoknya. Nah, sekarang kita akan tanya dari sisi pandang para wanita. Apakah mereka juga punya pikiran yang sama dengan hal tersebut? Atau justru mereka yang menyukai dengan otomotif? Langsung saja ini ada dua wanita cantik yang akan hadir ke tengah kita. Vicky Shu dan Girindra Kara. Kara. Ini sekarang para wanita-wanitanya nih. Sekarang kita tanya dulu hobi kalian dengan otomotif. Kalian suka modifikasi juga nggak? Gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya enggak, aku sukanya standar-standar aja. Kalau Kara? Bener banget. Kita juga sukanya standar-standar aja. Ya paling kalaupun modif-modif mungkin ke jok mobilnya aja atau ya kaca filmnya gitu, masih standar aja sih. Tapi kalau untuk tingkat kenyamanan bagi para wanita ketika masuk ke dalam kendaraan tuh apanya sih? Kalau aku sound system ya mungkin yang lebih kayak ke situnya. Cuman nggak harus yang bassnya yang harus bener-bener bagus dikencengin gitu, nggak. Yang biasa aja tapi yang udah bagus gitu. Terus ya tadi kalau misalnya Vicky bilang jok bisa diganti, misalnya jok kulit yang lebih bagus. Tapi kalau mobil-mobil yang premium kan memang udah bagus dari sananya kan, jadi emang nggak usah dimodif lagi gitu. Kalau Kara sama Vicky Shu pernah nggak diduakan sama pacarnya gara-gara mobil? Pernah nggak punya pernah. pacar hobi otomotif? Enggak sih. Nggak pernah punya pacar yang hobi otomotif sih. Biasanya pacarnya hobinya hobi apa? Hobinya apa ya? Hobi yang lain. Apa? Dari dunia yang misalnya apa ya, hobi magic, apa hobi Hobi magic. atau hobi yang lain. Modif juga kan ketok magic. Iya, ketok magic. Itu ngeri banget Kara. Kalau pernah nggak punya cowok yang menghabiskan waktunya untuk hobinya selain mobil mungkin? Biasanya sih untuk pekerjaannya sih ya. Pekerjaannya, kan kalau saya maklum ya kalau pekerjaan. Iya, harus maklum. Harus maklum. Berarti milih cowoknya bagus. Suatu saat nanti siapa tahu pekerjaan itu akan menghidupi dia gitu. Jadi biarin aja. Biarin aja lah, produktif. Kalau Kara? Kalau aku nggak pernah sih ya, kalau misalnya hobi paling olahraga sih. Ya olahraga ya kerjaan gitu. Tapi kan kita juga emang kerjanya cowok-cowok itu kan biasanya kerja kantoran kan jamnya udah pasti. Jadi nggak yang kayak kita juga tetap masih bisa ketemu sih sebenarnya. Kalau memandang sebuah mobil gitu, kalau lewat, termasuk nggak sih ketika ngeliat mobil keren, wah gue suka nih body kitnya gini, termasuk yang detail nggak sih? Wah gue suka velgnya kayak gitu. Kalau cowok kan kayak misalnya kayak Gali, kayak Rio. Kalau lihat mobil kan mobil keren pasti lain. Coba ekspresi mana? Kalau ada mobil yang paling keren yang lu suka, lu apa sih jenisnya yang lu suka? Apa tuh? Ferrari. Gue lebih suka Ferrari daripada Lambo. Oh coba, misalnya ada Ferrari. Lewat sesuai modifikasinya. Sesuai dengan yang lu ingin. Lu akan bagaimana? Gua harus punya itu besok. Langsung, lu kok langsung ngetekin punya orang? Ada kapan tuh orang lagi? Gua harus punya kayak gini juga, gue bilang kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, gue punya mobil gue itu ceritanya seru banget, Ri. Pernah main game Need for Speed? Jadi waktu itu di situ ada emang mobil paling kencang yang sport itu Mazda RX-8. Gue ceritain sama semua orang ini tentang ini. Jadi gue main game itu, gue selalu pakai mobil itu. Dan pakainya putih, gue modifikasi. Dan alhamdulillah, tahun kemarin gue bisa dapetin mobil itu. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi gue cuma lihat di situ. Oh, jadi dan sempat lihat di jalan juga. Modifnya hampir sama kayak mobil yang gue pakai sekarang. Seperti itu. Oh gitu. Jadi apa yang disebut langsung ya punya. Kalau disebut langsung jadi gitu. Dan gak nyangka gue dapetin itu tanpa sengaja gitu. Jadi sengaja ada orang parkir sembarangan gitu. Kalau Rio ngeliat saat langsung, ini mesinnya pasti kekuatannya segini, driftingnya, rotasi putarnya, coefficient of the rank-nya segini-gini, manuvernya gini-gini. Dia kayaknya lebih gitu kayaknya. Iya kan mobil lewat, dari bau asapnya nih kayaknya. Itu udah dibikin kan. Bensin campur atau Iya, ini campur dorong nih kayaknya nih. Dari kebotakan ban juga
bisa kali ya, kan drifting tuh. Apanya yang menurut keren tuh mobil kalau apanya Kalau ada gitu? botak bannya. Kalau menurut penglihatan gue nih sebagai magician dia tuh kurang yang dia lebih nggak tampilan looknya kayak kalau kita kan lebih entertainer kan kita lebih suka looknya kan Rick. Kalau kayaknya dia lebih suka dalemannya jadi biar depannya Ya, lebih Berarti barang sesuatu dia lebih suka jeroannya. Kalau lu gimana? Mobil keren tuh bentuknya gimana? ya keseluruhan sih dari performance tenaganya, handling, terus ya body juga kita juga suka juga sih, maksudnya ngeliat body yang keren kayak misalnya Ferrari atau Lambo juga suka juga, apalagi kalau ngerasain performance ya kan. Jadi kepikiran juga kapan nih bisa punya mobil kayak Jadi gini. first look-nya dia langsung gini, set, siapin notes. Performance oke. Wah, bagaimana lo tahu performanya bagus apa enggak kan lu nggak Kan nyobain? Pertama kita bisa kali browsing, lihat sekarang ada online kan bisa lihat-lihat. aduh kan udah zamannya ada Oh, langsung dilihat ini kecepatannya berapa. Mas Ari ini belum tahu, zamannya beda sama kita. Oh iya. Nah, bicara mengenai modifikasi yang unik, kita punya informasi bahwa ternyata modifikasi itu nggak mesti yang bentuknya jadi keren, tapi macam-macam. Banyak hal-hal unik yang bisa dikerjakan dengan modifikasi ini. Ini ada info modifikasi mobil unik ala Tonight Show. Yang pertama adalah mobil berbentuk high heel. Vicky Su banget nih kayaknya. High heel. Dia cocok mobilnya buat jalanan. Pria asal India memodifikasi mobilnya menyerupai bentuk sepatu wanita. High heel. Iya. Bayangkan di situ dia duduk di dalam mobil itu, bau kaki apa enggak? Berikutnya adalah mobil Swarovski. Ini adalah mobil Mercedes-Benz G600 ini memiliki lebih dari 300.000 kristal Swarovski dengan variasi warna. Di sini ada warna silver, ada emas dan juga ada pink. Nah, kalau mobil kayak gini nih performanya lu lihat juga, Mas? Masih sih, biasanya kan dilihat mesinnya apa. Tetap mesinnya yang dilihat. Lu luarnya mau emas, berlian, apa mau kita pakai terserah. seng, dalamnya jeroannya apa? Kalau kita lihat mobil kayak gitu bawaannya nggak berani nyentuh. Heeh. Kalau kita kan itu luarnya keren, kalau dia langsung buka dulu kapnya. Berikutnya adalah mobil fotografi. Coba kita lihat bentuk mobilnya. Mobil van ini dimodifikasi dengan menggunakan ratusan kamera yang ditempel pada bodi mobil, baik eksterior ataupun interiornya itu penuh dengan kamera. Iya. Jadi cocok buat selfie. Iya. Ngetip. Nah ini dilihat tanya juga dong, dilihat mesinnya juga nggak? Ini masih lihat mesin. Mau naiknya males sih. Berikutnya yaitu mobil Ferrari. Abdul Latif, dari namanya kita tahu kalau ini pria oriental ya. Pria asal Lombok ini berhasil mengubah Daihatsu Hijet 1980 miliknya menjadi sebuah mobil F1 Ferrari. Ini dari Hijet. Dari mobil Ini apa? yang Daihatsu. Oh, Dia sejet. pernah lihat lagi tambal ban Ferrari. Oh iya, di foto itu ya? Iya. Oh gitu. Itu lagi ke tempat tambal ban. Lu belum pernah lihat kan ada Ferrari tambal ban itu ya. Ini mobil Hijet jadi bentuk Ferrari. Oh, jadi baru kali ini kita akan mendengarkan suara mobil F1 Ferrari bunyinya dong dong tededong dong 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 dong. Nah, sekarang nih para wanita nih ya, modifikasi kalau menurut kalian, misalnya kan suka ada tuh yang suka ekstrim gitu kan. Cowok-cowok misalnya keluar dengan dari mobil yang keren banget yang dimodifikasi. Kalau kalian sebagai wanita ngelihatnya gimana? Lebih keren cowoknya gitu apa jadi ngapil tambah keren cowoknya atau mobilnya yang keren? Aku nggak suka soalnya lihat mobil-mobil yang lebay gitu. Jadi kalau cowok keluar dari mobil yang terlalu dimodif, menurut aku jadi nggak keren gitu. Kalau kadar lebay itu menurut kamu apanya tuh? Apa bannya kegedean? Apa peleknya? Ya kadang kan suka ada yang modifnya tuh jadinya nggak bikin bagus mobil, kecuali mobilnya jadi tetap keren ya gitu. Tapi kalau aku pribadi sih mobilnya apa nggak nambah nilai dari si cowok itu gitu. Oh, Mau keluar gitu. dari beca kalau udah keren gitu. Oh gitu. Ya. Mau keluar dari bajai mungkin Iya. Jadi kalau kamu tuh lihat cowok nggak dari mobilnya? enggak. Enggak dari mobilnya ya? Nggak Dari dari rumahnya ya? Dari tanahnya ada di mana aja. Tanahnya ada di mana aja, kebun sawitnya. Kebun sawit. Di mana aja, terus minyak-minyaknya ada di mana aja. Nah, Oh gitu. Iya. Sama aja sih sebenarnya. Cewek tuh kadang-kadang memang nggak terlihat matre. Cuma terasa materinya. Nah, yang penting kasih sayang, Yang penting cowok kasih itu sayang. kan yang beliin mobil yang sayang, beliin tas, itu penting kasih sayang. gitu. Oh, iya, iya. Dikasih sayang gitu maksudnya. Kasih ya sayang. Oh gitu. Kalau Kara sendiri gimana?
Nggak berdasarkan mobil sih memang. Apalagi kalau misalnya di modifnya jadi lebay. Kayak zaman sekarang, kalau di Jakarta mungkin modifnya kebanyakan yang sampai jadi ceper, terus di pintunya tiba-tiba bisa dibuka terus ke atas gitu ya. Itu nyusahin kan di sini kan, jalanannya bolong-bolong gitu, terus banyak polisi tidur, ngapain? Belum kalau banjir ya iya, kan? benar-benar. Jadi ngapain ternyusahin diri sendiri? Jadi mending beli mobil yang emang kalau modifikasi kan butuh modal yang nggak sedikit juga kan, banyak yang dikeluarin kan, bahkan kadang lebih dari mobil itu sendiri gitu. Ya mendingan beli mobil yang udah yang di atasnya gitu. Jadi yang udah bagus, paling cuman tinggal di di stikerin yang kayak sweat gitu atau apa gitu kan. Beda-beda ya kalau cewek ya, kalau cewek mungkin Tapi pikirannya jangan seperti salah itu. loh. Kalau di Manado itu angkotnya modifnya juga jauh lebih mahal daripada angkotnya tuh. Itu di Padang juga kejadian kayak gitu. Iya Di kan? Padang semakin modif, semakin mobilnya angkotnya gaul, itu semakin laku. Angkot atau tuh truk gimana? ya? Iya. Jadi dua belokan sebelum datang angkot tidak bunyi. Oh itu berarti angkot ini datang nih. Ya tapi kalau pernah nggak ngerasain mobil ceper terus agak kesulitan ketika ngelewatin jalan-jalan yang memang rusak dan segala macam, itu bawaannya kan gerak. Nah, Sebenarnya itu kendala banget sih, kalau di gue emang kendala banget, makanya pakainya tuh cuman kayak weekend gitu. Jadi jarang dipakai harian-harian, gue pakai mobil yang lebih Jadi gede. misalnya mau dipakai hari biasa, mobil udah ngomong, Pak, ceper. Yang lain itu Pak. Dia emang agak Dia udah tahu sering, sering, sering kena jalanan-jalanan kayak gitu tuh miris. Sayang juga, sayang. Bunyi jedar dalamnya. Stres. Kalau Rio sendiri, Rio diceperin juga mobilnya? Ganti coilover. Apa? Kan biasa ganti coilover. Oh iya deh kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan Mas Ganti Ari? coilover. Iya, nggak tahu kan? Itu masa nggak tahu? Coba tolong jelasin. Coilover tuh suspensi ya. Suspensi. Suspensi. Suspensi Kalau tahu biasa apa? kan orang ada yang cuma ganti Tahu. pernya doang. Biasa orang ada cuma ganti pernya ya doang. potong kalau nggak. Tapi kan kalau atau nggak dipotong itu biasanya nggak nyaman, mobilnya loncat-loncat gitu kayak naik mobil. Nah itu yang pernah gue alamin tuh dulu waktu nggak ngerti modif, gue cuma ganti per Ngomong kayak aja gitu kalian. ya. Kayak gitu jadi ya kayak gitu jadi nggak nyaman sama sih. Kalau ganti coilover dia kan ada settingan dampernya tuh buat compression mainnya. Oh jadi nggak akan keras juga gitu ya? Oh, Dia Rio main tuh sendiri lebih jadi. ilmiah loh dia. Jadi compressionnya jadi tidak bakal akan ngerti dia, Mas Ari. Jadi menggerau Gimana ya?